Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani, khususnya mitra petani SAS. Pagi ini kita mau mulai mengawinkan bunga betina dari semangka non biji. Nah, sekarang kita mau ngumpulin ya, atau mengambil bunga-bunga jantan dari semangka biji varietas Maduri. Ini semangka inul, bunga jantannya kita ambil, kita kumpulin. Nah, ini nanti untuk bahan pengawinan ya. Upayakan cari bunga-bunga dari tanaman biji yang sehat. Jangan dari tanaman semangka biji yang kurang sehat, apalagi kalau dia terinfeksi virus ya, nanti akan menular. Makanya kita cari dari tanaman-tanaman yang sehat saja. Jadi tanpa disadari teman-teman, kita dalam mengambil bunga itu sering sembarangan, sehingga pada saat proses pengawinan itu sama saja kita dengan menularkan virus atau penyakit ke tanaman yang sehat. Nah, ini kan kelihatan yang saya ambil tadi sehat, yang ini juga sehat. Ini semangka inul ya, varietas Maduri dari Bintang Asia. Perbedaannya nampak jelas kalau semangka inul ini kesannya itu ramping, kurus gitu. Karena memang daunnya sawah-sawir ya, atau daun ramping. Beda sama semangka non biji yang daunnya lebih gemuk atau lebih melebar. Ini masih dapat dikit ya. Sekarang usia semangka non biji kita genap 32 HST. Jadi yang sudah layak-layak untuk dikawinkan akan kita kawinkan. Nah, kalau semangka inulnya sebagian kita biarkan ini ya, buahnya sudah sebesar ini. Udah 2 jari ke atas ya. Ini juga udah besar. Karena memang kalau semangka biji atau semangka inul yang kita tanam ini mempunyai usia panen yang lebih cepat. Seharusnya ini kemarin diseleksi supaya nanti panennya berbarengan sama yang non biji. Oke, sementara ini dulu. Saya rasa masih cukup lah sambil nunggu rian. Oke, setelah kita ambil bunga-bunga jantan dari semangka biji tadi, kita kumpulkan dalam satu wadah kecil. Kemudian ini kelopaknya kita lipat atau kita patahkan begini supaya lebih mudah dalam proses penyerbukan atau pengawinan. Jadi kita akan mulai sweeping ke tanaman semangka non biji. Begitu ada bunga-bunga betina yang lagi ngangkang, langsung kita kangkangi saja dah. Nah, ini ada ya bunga betina satu ini dari tanaman yang ini. Tapi kalau yang bagian selatan sini usianya masih 30 ya, beda 2 hari dari yang sana. Langsung aja kita tutul-tutulkan gitu. Kita akan cari lagi mana bunga-bunga betina yang lagi ngangkang. Nah, ini lagi dah bunga betinanya. Oke, pagi-pagi udah ke sawah mau ngawinkan bunga sampai lupa ngambil jatah yang di rumah. Saya yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama ya, khususnya petani. Kalau tanaman kita lagi bagus, pinginnya cepet pagi terus ya, ndang isu biar cepet ke sawah lihat tanaman. Tapi kalau udah tanamannya jelek, maunya bangkong, males pun bangun pagi ya kan. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rezekinya pokoknya asal ada bunga betina ngangkang, kangkangi terus, pantang tak top. Mumpung dia lagi birahi. Cari lagi ya. Ini tadi kayak belum. Oh, oke, sini udah. Ini belum ya. Ini lagi ya. Dalam proses pengawinan kita juga masih selektif ya, karena masih di awal-awal. Jadi kita lihat kondisi tanamannya juga, apakah sudah layak untuk dibuahkan atau belum. Karena kalau semangka non biji ini enak ya, nggak perlu seleksi. Mana yang tidak dikawinkan maka dia tidak akan menjadi buah.
Jadi buat sahabat dan rekan tani perlu saya jelaskan kembali bahwa kalau saya pribadi nanam semangka dari dulu di fase vegetatif antara 0 sampai 30 HST itu memang berusaha untuk menciptakan kondisi tanaman yang ideal, dalam arti tidak kurus dan tidak gemuk. Kalau diibaratkan seperti artis ya kayak Aura Kasih gitulah. Dia tidak gemuk tapi montok gitu kan. Nah, tujuannya agar bisa menciptakan kondisi tanaman yang produktif atas pembentukan bunga dan bakal buah. Kalau tanaman semangka sudah kegemukan atau obesitas itu biasanya males berbunga dan berbuah. Tapi kalau tanaman semangka terlalu kurus, dia sangat produktif terhadap pembentukan bunga dan bakal buah. Hanya saja kapasitas kesanggupan pembesaran buahnya yang sangat rendah, sehingga andai pun dia bisa dibuahkan tapi tidak bisa membesar sempurna seperti tanaman yang sehat. Sama seperti kita ya, mohon maafnya kalau orang-orang kaya ya yang sejahtera itu kan kebanyakan malah jarang anaknya itu banyak gitu. Tapi kalau orang-orang yang menengah ke bawah ekonominya itu justru anaknya banyak. Nah, tanaman juga begitu, dalam kondisi dia kurus, kering, dan kurang gizi akan mempercepat proses regenerasi dalam pembentukan bunga dan bakal buah. Secara insting Allah itu sudah ciptakan semua makhluknya, bila dalam kondisi terdesak maka dia akan menyegerakan untuk melestarikan keturunannya. Nah, tanaman semangka dengan umur yang sama, misalnya seperti sekarang 32 HST ini, dalam kondisi ideal ramping seperti yang di hadapan saya ini, dia akan aktif pembentukan bunga dan bakal buah. Dan bunga dan bakal buahnya itu juga sehat-sehat ya, seperti yang terlihat di sini. Nah, ini sehat. Terlihat dari bulu-bulunya yang panjang, bentuknya yang sedikit lonjong. Kalau bentuknya sedikit bulat itu biasanya proses pembesarannya itu lambat. Tapi kalau bakal buahnya itu bentuknya lonjong, biasanya akan terjadi proses percepatan pembesaran yang lebih pesat dibandingkan yang berbentuk bulat. Bentuk bakal buah yang lonjong seperti ini mencirikan bahwa sudah banyak terdapat hormon pembesaran buah di ujung daripada bunga dan di pangkalnya, sehingga akan menciptakan percepatan pembesaran buah. Sebetulnya di kulit bagian lateral atau di sampingnya itu juga terdapat hormon untuk proses pembesaran, tapi tidak sebanyak yang terdapat di ujung dan pangkal buah. Makanya kalau teman-teman ingin menandai buah-buah yang harus diseleksi atau bakal bunga yang bagus itu, lihat bentuknya. Kalau bentuknya lonjong biasanya dia lebih cepat dalam proses pembesaran, tapi kalau bentuknya bulat lambat. Bahkan yang bentuknya bulat itu rata-rata pembesarannya nggak maksimal. Paling maksimal 4 kilo sampai 4,5 kilo itu sudah sangat maksimal. Tapi kalau yang lonjong untuk non biji bisa mencapai 8 kilo itu sudah umum. Dan itu juga tergantung dari kondisi tanamannya. Kalau kondisi tanamannya kurus, nggak sehat, itu biasanya bakal buah bentuknya bulat-bulat. Jarang ada yang lonjong. Kecuali kalau memang dia semangka lonjong ya, atau semangka oblong ya, seperti semangka biji, itu kan memang agak oval atau lonjong. Tapi kalau semangka non biji yang bentuknya bulat, bukan berarti bakal buahnya harus bulat. Kalau bakal buahnya itu atau bunga betinanya itu bulat bentuknya ya biasanya jarang bisa membesar secara cepat. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani, sedikit ulasan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dalam video ini memberikan manfaat, edukasi, motivasi, dan inspirasi bagi saya pribadi dan keluarga, juga bagi sahabat maupun rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Kasambi Rampak Kapongan, Situbondo, Jawa Timur, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.